Selamat datang di channel YouTube PKN PPM UGM Kecamatan Pacitan periode 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Debbie Ria Dwi Priti dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kali ini, kami berkesempatan mengadakan program sosialisasi kepemilikan hewan dan ternak bertanggung jawab, sebuah program daring yang memberi edukasi tentang kepemilikan hewan ternak yang bertanggung jawab, pemeliharaan yang sesuai dengan kesejahteraan hewan, upaya peningkatan produktivitas ternak, serta pencegahan penyakit ternak. Pada sesi ini, kami akan membahas mengenai kepemilikan ternak kecil bertanggung jawab, mulai dari manajemen pemeliharaan dan penyediaan pakan, manajemen kesehatan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi dalam memiliki serta memelihara ternak kecil seperti kambing dan domba. Untuk itu, kami telah mengundang Dr. Hewan Mahendra Setiahantoro, selaku dokter hewan yang berpengalaman di bidangnya. Selain menjadi dokter hewan, beliau juga merupakan seorang peternak kambing dan sapi selama 2 tahun, serta pendamping kelompok tani ternak pada tahun 2014 hingga 2016. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Dr. Hewan Mahendra kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya bisa bergabung di channel YouTube ini bersama teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Dan pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur bahwasannya kita masih diberikan kesehatan dan waktu untuk bisa bersilaturahim, menimba ilmu, dan tentunya beraktivitas dengan lancar. Mari kita senantiasa terus bersyukur dan menjaga kesehatan kita agar tetap menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, pribadi-pribadi yang terus bisa memberikan daripada investasi untuk sapi karena modalnya juga lumayan besar. Dan kedua adalah ini bisa diakses atau bisa dijadikan usaha oleh hampir semua kalangan, mulai dari anak muda sampai yang sudah tua begitu ya. Karena secara model perawatannya, pemeliharanya pun juga nggak terlalu ribet juga, nggak terlalu susah juga gitu. Makanya kenapa pada kesempatan ini kami memilihnya kambing, karena ini yang kami lihat secara tingkat partisipasi untuk memilikinya di Pacitan ini terus meningkat. Kedua, tingkat penjualannya ini juga semakin meningkat kambing ini ya. Jadi di korban kemarin contoh itu mulai bergeser ke kambing untuk korbannya dari yang dulu sempat sapi gitu. Karena memang secara kos, secara praktis dan sebagainya lebih mudah kambing begitu. Itu baik, langsung ke sedikit ini ada materi. Kita mulai dari manajemen pemeliharaan kambing. Jadi memang di tengah kondisi yang terus seperti ini seperti PPKM, terus kemudian nanti ada pembatasan kegiatan dan sebagainya, memang sebaiknya kita ini terus melangkah dan terus bergerak, karena memang kondisi ini bisa jadi akan bertahannya lama dan kita memang juga harus tetap istilahnya beradaptasi gitu ya. Nggak bisa kita kemudian hanya stay aja, duduk, terus kemudian nggak bisa. Kita juga harus terus berkreasi, makanya kenapa kita harus juga belajar tentang ternak agar ini menjadi salah satu aktiviti kita di rumah yang kalau kita keluar pun ya untuk cari makan sambil berolahraga kan begitu. Nah ini simpelnya terkait manajemen pemeliharaan ternak khususnya kambing. Jadi ada 3 poin. Yang pertama kandang, perkandangan, nanti ada kesehatan dan ada pengelolaan. Kayak gitu. Kalau perkandangan nanti terkait home-nya atau rumah bagi ternaknya. Kalau kesehatan nanti terkait bagaimana agar bisa
pencegahan juga, pengobatannya juga, terus bagaimana nanti agar kita bisa paham mana yang hewan sehat, mana yang hewan sakit. Pengelolaan ini terkait cost operasional kita, terkait juga nanti bagaimana kita memelihara agar lebih efektif ya, low cost tapi high impact gitu. Itu terus kemudian kita perlu mengenal juga tentang bangsa atau jenis-jenis kambing ya. Jadi kalau di yang sudah familiar itu kadarnya kambing kambing kacang ya, atau kalau kambing biasanya ya orang menyebutnya ada Jawa Randu, ada Jawa yang lain lah, pokoknya ada beberapa yang mengatakan juga jenis lokal kayak gitu. Terus kemudian ada Etawa, ada peranaan Etawa atau PE begitu. Terus kemudian ada Sanen, terus kemudian ada juga Alpin ya. Jadi ada banyak, dan memang ada beberapa kategori kambing itu yang khusus untuk pedaging, kita ambil dagingnya, ada yang memang kita ambil susunya. Hampir sama kayak kondisi sapi ya. Jadi kalau ternak sapi ada yang juga sapi potong dan ada sapi perah kayak gitu. Terus juga ini sekilas fotonya, contohnya kambing kacang ya, ada merah ada hitam gitu campuran di tubuhnya. Nanti juga kadang ada hitam full, ada hitam full, ada yang kemudian ada campuran merah dan sebagainya. Tapi rata-rata secara tinggi sekitar 60-70 seperti ini. Terus juga ada Etawa atau kita punya peranakan Etawa. Jadi khasnya kalau di Pacitan ya ada pasung ya. Kalau pasung itu ya kayak mulai dari wajah, terus kemudian ke hidung, terus kemudian ke dagu dan sebagainya. Terus kemudian ada bagian telinganya yang menjadi ciri khas dari peranakan Etawa ini. Gitu. Terus ada kambing bur. Ini beberapa yang sudah mulai mengembangkan ini di Pacitan bagian mana yang mulai berbatasan dengan Trenggalek ya. Jadi kambingnya itu nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu pendek, sedengan gitu. Tapi bodinya itu mulus terus gemuk kayak gitu. Dan paduan warnanya di tubuhnya itu merah full itu di bagian leher ke atas, terus kemudian putih full di bagian leher ke bawah. Rata-rata begitu. Dan cenderung memang bur ini lebih ke arah pedaging arahnya gitu. Ada lagi Sanen, ini yang nanti biasanya juga arahnya lebih ke arah ke susu juga gitu. Rata-rata juga ada yang tidak bertanduk juga gitu. Terus Alpin ini sama juga nanti untuk dilihat dari ambingnya yang paling khas ya. Jadi memang jenis yang arahnya ke untuk ini penghasil susu gitu. Terus ini Etawa yang hampir sama kayak tadi. Jadi kalau di sini arahnya kambing Etawa ini lebih arah ke komunitas. Jadi masih tinggi tingkat kontesnya, terus kemudian seninya itu masih tinggi kalau Etawa ini. Makanya kadang bukan nilai dagingnya yang dicari, tapi nilai dari istilahnya seninya kayak gitu. Dan ini yang biasanya tengah berkembang karena harganya yang terus naik gitu. Terus ini beberapa hal terkait kondisi ya. Tadi kita udah belajar tentang jenisnya, terus sekarang kita juga perlu belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan kondisi kambing ketika menyangkut terkait reproduksi, atau kemudian kita menyebutnya ada yang namanya birahi, ada yang dewasa, itu kayak gimana gitu ya. Jadi dewasa itu ada dua di hewan ya. Jadi ada dewasa fisik sama dewasa kelamin. Kalau fisik ya secara fisiknya dia umurnya udah minimal 1 tahun, 1,5 tahun. Terus kemudian giginya udah, kalau di sini poel namanya ya. Terus juga secara tingginya udah diangkat 60-70 begitu. Terus fisiknya udah secara
kakinya, terus kemudian secara badannya juga udah besar begitu, itu ke dewasa fisik. Terus kemudian ada dewasa kelamin. Dewasa kelamin ini lebih ke arah, ya namanya kelamin ya bagian reproduksinya. Jadi sejauh mana dia sudah bagian saluran reproduksinya, bagian produksinya itu kesuburannya bagaimana, itu nanti dilihatnya dari dewasa kelamin. Ini biasanya nanti tanda-tandanya ya salah satunya kalau betina ya birahi, kalau kemudian jantan ya nanti ada efek untuk istilahnya semacam menaiki kayak gitu-gitu, menaiki betinanya kayak gitu-gitu. Terus kalau di biasanya umurnya kalau dewasa kelamin itu ada yang kawin pertama jantan itu biasanya di atas 1 tahun, kalau betina 10-12 bulan, ya hampir rata-rata 1 tahun ya, sama kayak gitu. Terus siklus birahinya hampir sama kayak pada ternak sapi, sekitar 18-21 hari. Tapi time waktunya lama birahinya itu yang beda. Kadang kalau kambing itu lebih di angka 3 hari, sampai kadang ada yang 4 hari, kalau sapi biasanya cuma 1-2 hari. Kayak gitu. Kecuali sapi silangan yang juga biasanya agak panjang atau longes terus. Kayak gitu. Lanjut. Ini beberapa ciri fisik ya dari birahi. Jadi birahi itu perlu kita ketahui, birahi adalah tanda di mana sapi itu saat minta kawin. Nah, itu pas waktu birahi ya namanya. Yaitu kalau kita nyimpulkan ada 3A 2C, jadi itu abang-abu hangat ya. 3A itu bagian vulvanya ya. Jadi vulva itu yang memang saluran yang kan ada 2. Nah, yang bukan kotoran ya, bukan kotoran yang padat ya, tapi yang bagian cairnya itu. Nah, itu namanya vulva. Nah, itu nanti biasanya abang-abu hangat kayak gitu. Terus kemudian 2C itu cingkrak-cingkrak alto, kemudian ya heboh lah kayak gitu ya. Jadi kayak istilahnya gelisah kayak gitu. Gelisah untuk dinaiki gitu ya. Jantan. Terus biasanya nafsu makan turun, terus kemudian ya biasanya gelisah tadi. Oke. Terus ini siklusnya, mungkin nanti teman-teman di KKN biasanya juga udah familiar lah dengan ini ya. Jadi range waktunya biasanya kalau kambing itu di 5 kadang 6 bulan gitu ya. Buntingnya gitu ya. Terus kemudian harapannya memang kalau normalnya itu 2 tahun itu bisa sampai 3 kali. Jadi 6 bulan itu bunting, terus kemudian stay untuk kemudian recovery-nya sampai birahi lagi itu 2 bulan, sampai kadang ada yang 3 bulan juga, terus kemudian bunting lagi. Jadi harapannya 2 tahun bisa beranak 3 kali. Itu normalnya gitu ya. Jadi dan kita selalu berharap juga seperti itu karena kenapa? Karena ternak kambing ini yang siklusnya lebih cepat daripada sapi. Kalau sapi kan sampai 9 bulan. Nah, makanya kenapa kita tadi belajarnya lebih banyak ke kambing ini karena memang perputaran omsetnya sama perputaran bisnisnya lebih cepat. Jadi 6 bulan tadi ya. Jadi 2 tahun sudah bisa beranak 3 kali. Oke, next ini perkawinan. Kalau di kambing bisa 2 ya, bisa 2 kalau sekarang, maksudnya bisa 2 model ini yang sangat relevan karena kalau di kawin ada 2, yang pertama kawin alam ya. Kalau kawin alam ini lebih bagus juga karena apalagi kalau kita punya pejantan kan gitu ya. Karena ketika birahi pada yang betina tadi sudah nampak begitu, yang jantan langsung menaiki dan biasanya langsung respon kayak gitu ya. Nah, bisa juga pakai IB ketika kondisinya ada peternak yang tidak punya pejantan ataupun kemudian letaknya jauh dan sebagainya, nanti bisa menghubungi petugas baik dokter hewan atau inseminator, itu bisa pakai IB. Nanti IB-nya ada alat khusus, jadi nggak langsung kemudian kayak misal sapi dirogoh gitu kan ya, atau kemudian langsung dikasih gun gitu, nggak gitu. Kalau kambing nanti ada alatnya, ada spekulumnya, terus kemudian nanti pakai cahaya juga gitu ya. Jadi intinya kalau kambing nanti bisa lebih detail lagi lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi semuanya
presentase terkait tingkat buntingnya juga sama lah, hampir sama. Gitu. Oke, terus kita keberhasilan tadi ya hampir sama sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang sangat berpengaruh. Yang pertama terkait keterampilan petani mendeteksi birahi. Ini penting karena memang deteksi birahi itu menjadi hal yang harus kita pastikan gitu ya. Karena pada waktu birahi itulah yang nanti terjadi fase di mana telur itu yang dari betina itu memang sudah pada tingkat stay menunggu untuk datangnya sperma dari jantan gitu ya. Tapi kalau nggak pas birahi ya nggak terjadi itu. Makanya ketika misal kalau ada yang memaksa untuk dikawin aja mas, pokoknya itu juga sulit. Presentasenya malah kecil sekali untuk jadi kalau misal dipaksa untuk dikawinkan tanpa terjadi birahi. Terus keterampilan dari inseminator ini penting juga. Jadi harapannya memang ketika nanti para peternak misal menyarankan untuk DIB, mengarahkan untuk DIB, itu carilah petugas yang memang sudah pernah melakukan kawin suntik atau IB pada kambing, begitu ya. Karena beda ya, kawin suntik di kambing sama sapi itu beda. Ya, maka nanti diharapkan kalau peternak mau melakukan kawin suntik atau IB pada kambing, carilah yang memang sudah pengalaman atau sudah terampil di IB pada kambing. Terus kualitas mani atau setro. Jadi memang ada banyak gitu ya, tapi yang terjelas kalau bisa itu sesuaikan. Kalau misal kambingnya itu PE ya, nanti cari setronya yang PE juga. Jadi biar sejalur kayak gitu. Jadi itu penting. Kalau misal kambingnya bor ataupun kacang, ya sesuaikan kayak gitu. Kalau kecuali memang pengen memperbaiki quality dan ini jadi nanti bisa disilangkan juga. Misal kacang sama bur, biasanya anaknya nanti jadi burka namanya, bur sama kacang. Secara fisiknya gemuk, tapi secara kualitas untuk tahan penyakitnya lebih tinggi juga. Gitu. Itu terkait bagaimana agar IB berhasil. Terus perkawinan ini perkawinan harapannya jadi setelah tahu minta kawin ataupun birahi itu ditunggu sekitar 12 sampai 18 jam. Idealnya begitu. Tapi kalau misal diambil gampangnya pagi minta, sore diusahakan sudah dikawin ataupun kalau nanti manggil petugas ya sore udah datang kalau misal pagi kita sudah ada tanda birahi. Terus intinya hindari inbreeding ya. Ini penting. Jadi jangan sampai nanti di kawin alam tentunya yang sering ya, kadang bapak nanti ketemu anak ataupun misal induk ketemu anak dan sebagainya atau saudara kandung, ini biasanya tidak bagusnya di keturunan keturunan yang selanjutnya. Bisa ini yang udah terjadi yang sering ya, itu biasanya daya tahan tubuhnya itu akan menurun ya. Jadi ada mudah terserang penyakit di fase-fase awal cemple atau anak kambing itu ya. Jadi hindari inbreeding itu ataupun kondisi fisiknya itu nanti akan ada bedanya lah ketika inbreeding sama enggak inbreeding gitu ya. Jadi sebaiknya memang rekan-rekan peternak itu diusahakan ya sering-sering silaturahim ke peternak yang lain. Jadi bisa jadi mungkin di temennya ataupun di rekannya itu ada pejantan gitu yang bagus, nanti bisa disilangkan pejantan saya ngawinin pejantan yang di ternak A, ngawinin di yang ternak B jantannya mengawini di ternak A. Jadi seperti itu ya. Jadi perbaikan quality di keturunan itu, hindari inbreeding dan perbanyak untuk tadi ya. Jadi diusahakan nggak apa-apa banyak untuk silaturahim, terus nanti persilangan lah antar farm ya. Kalau misal biasanya di peternak yang kambing itu menyebutnya kandang itu farmnya mereka, ada farm A, farm B kayak gitu. Jadi diusahakan hindari inbreeding gitu. Terus ya jadi karena apa? Karena kalau ketika kita dari awal sudah menghindari inbreeding, maka nanti di fase kebuntingan itu juga insya Allah juga bagus.
ya, nanti secara fisiknya, secara kondisinya begitu. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda kebuntingan. Ya, tanda-tanda kebuntingan ini yang paling dominan itu memang tidak muncul birahi lagi, ya. Jadi kambing itu sebenarnya adalah hewan yang jujur, gitu ya. Jadi maksudnya jujur apa? Jadi dia kalau sudah bunting ya nggak akan minta lagi, kayak gitu ya. Jadi kalau misal terjadi birahi ataupun terjadi minta kawin lagi, berarti ya memang nggak bunting, kayak gitu ya. Jadi harus dipastikan gitu ya, ketika sudah dikawin, misal hari ini dicatat ya, direkod. Ini penting. Jadi di peternak, karena kita udah zamannya yang seperti ini ya, jadi perlu kita ketahui bahwasannya zaman yang serba milenial ini menuntut semua itu harus dengan data, dan dengan data maka semua akan lebih bernilai, ya. Jadi akan ada bedanya kambing itu kalau rekodnya jelas, ya, rekodnya itu baik silsilahnya, baik bagaimana riwayat penyakitnya, kayak gitu, atau riwayat kesehatannya dan sebagainya. Kalau semakin jelas maka harga itu akan semakin naik, harga itu akan semakin mahal, ya. Itu yang kita pernah alami ya. Jadi contoh ini keturunannya dari farm yang A yang terkenal bagus begitu ya. Terus kemudian riwayat kesehatannya tidak pernah misal terjadi dislokasi ataupun kecelakaan dan sebagainya. Maka ada pernyataan-pernyataan seperti itu atau ada surat keterangan sehat dan sebagainya. Itu nanti akan membuat harga dari ternak atau kambing itu semakin tinggi, ya. Jadi intinya para peternak sekalian jangan meremehkan terkait data. Ini penting. Jadi tertulis, kalau bisa ditulis kawinnya tanggal berapa, bulan apa. Jadi nanti ketika mau evaluasi ini buntingnya udah berapa bulan itu tahu gitu ya. Itu penting. Terus kemudian membesarnya perut sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Jadi harapannya kenapa? Karena sebelah kiri nanti biasanya bisa istilahnya kayak terjadi bunting semu ya. Jadi bisa terkacaukan dengan yang lain atau bisa terkacaukan dengan istilahnya kalau ini itu ada stres, ada penyakit-penyakit yang lain lah yang sekiranya nanti bisa membuat bunting itu semu begitu ya. Jadi usahakan membesar perutnya di sebelah kanan dan biasanya juga kadang seimbang ya antara kanan sama kiri juga. Terus ambing menurun ini kalau misal sudah di 3 atau 4 bulan kebuntingan sudah mulai akhir dari kebuntingannya biasanya ambingnya menurun, terus kemudian biasanya lebih soft, lebih tenang ya, tidak seperti pas birahi tadi ya gelisah. Jadi kalau induk sudah mulai tenang, terus kemudian ya biasanya kalau di cek di putingnya itu sudah keluar kayak cairan kuning kayak gitu ya, kayak semacam kolostrum lah. Di itu kalau ngeceknya itu kalau di kita di petugas sementara sih lebih ke perabaan ya sementara. Jadi bukan palpasi rektal yang seperti sapi, tapi ke perabaan. Sebenarnya bisa dengan menggunakan nanti pakai USG ultrasonografi, tapi masih jarang ini dilakukan karena memang beberapa perlu banyak edukasi juga begitu ya. Tapi insya Allah ini beberapa kita juga mau up ke USG juga agar lebih pasti, lebih dini, kebuntingan 2 bulan udah terlihat kayak gitu. Oke. Next. Ini yang perlu kita juga pahami para peternak sekalian. Jadi penting untuk kita bisa atau bisa dan mampu bikin ya kolostrum buatan. Ini di Pacitan sendiri masih banyak ada induk yang istilahnya terjadi kondisi di mana drop air susunya, terus kemudian juga stres gitu ya, terjadi stres, daya tahan menurun, akhirnya kondisinya setelah melahirkan cemple atau anak kambing itu sakit kayak gitu. Makanya biasanya nggak maksimal untuk memberikan air susu kepada anaknya.
Nah, itu makanya kita juga sebagai peternak harus paham dan mampu untuk bikin namanya kolostrum buatan. Sebenarnya gampang cara-caranya, tapi pada prinsipnya adalah sebisa mungkin kita persiapkan ini. Jadi campurannya simpel, ada setengah liter, kita bikin dari susu sapi ataupun susu kambing yang lain ya, atau susu bubuk. Susu bubuk itu bisa pakai susu apa ya, bubukan gitu, tapi cari yang memang low fat ya. Jadi yang memang rendah lemak dan apa ya istilahnya tidak terlalu ada efek nanti arahnya ke diare ataupun mencret. Jadi sebisa mungkin nanti konsultasi. Tapi yang terpenting adalah susu ya, susu baik susu kambing maupun sapi, susu bubuk yang low fat. Terus kemudian ditambah 1 teh minyak ikan. Ini penting untuk menambah kandungan gizinya. Terus kemudian 1 butir telur ayam kampung ya. Jadi biar nanti lebih bagus proteinnya. Terus kemudian sama setengah sendok makan gula pasir. Ini dicampur, terus kemudian nanti diberikan. Ini harapannya bisa mensupport tenaga sama daya tahan ke templenya tadi begitu. Jadi sebisa mungkin ini menjadi prinsip-prinsip khusus agar para peternak lebih prepare ya. Karena bisa jadi kambing itu beranaknya itu nggak hanya 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan kita harus istilahnya tidak panik gitu loh. Jadi kalau udah ada 4 gitu ya, kalau memang 2 yang bisa minum susu ke induknya ya 2-nya harus kita dampingi dengan kolostrum buatan. Jadi intinya ini harus kita prepare lah gitu. Ya terkait kolostrum buatan. Terus lanjut. Ya, ini kita next ke pakan ternak ya. Jadi kalau pakan ternak sebenarnya intinya bagaimanapun juga kambing itu secara normalnya dan secara alamiahnya dia tetap butuh namanya hijauan. Dan apapun makanannya tetap yang terbaik adalah hijauan. Ya, untuk kambing ya. Jadi mau nanti diolah fermentasi dan sebagainya itu monggo, tapi pokoknya tetap hijauan. Ya, ini penting bagi peternak. Mungkin di iklan di luar sana itu banyak ya. Nanti pakan aja yang murah, misal dari fermentasi, dari kulit debok dan sebagainya, monggo silahkan. Ya, tapi itu pendamping ya. Itu istilahnya tambahan. Tapi pokoknya tetap hijauan. Ya, ini penting karena kambing ini adalah memiliki sifat alamiah untuk apa ya sebagai di tubuhnya itu ada bagian yang memang fungsinya untuk mencerna itu dan dengan dicernanya dengan baik hijauan itu akan meningkatkan metabolisme dan intinya lebih menyehatkan juga bagi ternaknya gitu. Terus yang lain pakan ini menjadi penting untuk bagaimana reproduksinya. Jadi kalau kita itu di teori medis itu kita mengenal tentang bagaimana kebutuhan pakan ya gizi di pakan ada beberapa banyak vitamin yang itu ngefek banget dengan reproduksinya ya. Jadi kalau misal kurus ataupun kegemukan juga ngefek juga bagaimana terjadinya nanti implantasi, terjadinya fertilisasi itu juga ngefek sekali. Makanya dari pakan-pakan yang memang hijauan, terus kemudian hindari yang mungkin bergetah dan kategori yang beracun. Oke, next. Terus kebutuhannya idealnya 10% ya. Jadi kalau misal kambing bobotnya sekitar 30 ya minimal minimal 1 hari 3 kilo gitu ya. Tapi ya semakin banyak semakin bagus, nggak apa-apa gitu ya. Yang terpenting adalah dia karena apa ciri khas dari hewan yang sehat itu adalah memamah gitu ya. Karena memang itu yang menjadi hal yang harus dipastikan di kambing itu memamah dengan baik. Kalau nggak memamah berarti kondisinya. Terus perlu juga pendampingan juga. Memang kadang hijauan ada beberapa yang dimakan, ada yang tidak, tapi tetap tersediakan. Nah, kalau misal butuh tambahan, tidak apa-apa, dicampur dengan nanti sentrat ataupun yang tadi fermentasi
rotasi dan sebagainya bisa. Oke, next. Terus ini beberapa tabelnya, tabel contoh ya. Jadi porsinya bisa dilihat di sini. Jadi mau bagaimanapun juga porsi rumput itu lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Terus kemudian usahakan juga ada daun kalau kita menyebutnya ramban gitu ya. Jadi monggo silahkan ya. Jadi terus kemudian dedak padi ini butuhannya cuma sedikit ya, hanya sekitar kalau kita biasanya 1 genggam dan sebagainya. Kayak gitu. Dan beda-beda yang paling tinggi ketika dewasa, terus kemudian pas waktu bunting juga kebutuhannya juga banyak. Oke, next. Lanjut ke halo. Iya dok, bagaimana? Oke, lanjut ke Oke, ini bahan pakan ya, bahan pakan untuk yang tadi yang bahan pakan ya. Jadi ini beberapa contohnya aja, nanti bisa banyak cari dan sharing ya. Karena sekali lagi kalau pakan tambahan itu sifatnya seni ya. Seni itu maksudnya ya seni, jadi bisa menyesuaikan. Karena pakan itu yang terbaik adalah yang ada di sekitar situ, di sekitar daerah itu maksudnya, dan secara harga juga masuk di situ begitu ya. Karena kalau misal harus cari bagus, terus kemudian harus keluar, nanti costnya juga mahal, dan kadang kalau harga jualnya nggak maksimal juga, nanti akan secara bisnisnya juga nggak bagus, nggak masuk lah secara omset dan hitungan profitabilnya. Terus ini beberapa contohnya hijauannya dalam toro, terus kemudian gliriside dan sebagainya. Ini kalau di sini yang biasanya di Pacitan, kalau sudah ternak kambing, siap ternak kambing ya harus siap dengan kondisi di mana dia juga nanam beberapa rumput, hijauan dan sebagainya. Terus ini bahan pakan ada beberapa kategori. Kalau misal mau support di energinya, ya jagung, ya kemudian sorghum kayak gitu ya. Terus kemudian ada beberapa juga arahnya, contoh di sini juga jagung yang di slab itu juga bisa. Oke, next. Ini beberapa contohnya. Jadi yang terpenting itu sebisa mungkin kalau misal pakan tambahan sudah istilahnya terseleb dengan bagus, sudah menjadi serbuk lah begitu. Jadi kalau kulit kacang ya harapannya sudah digiling dengan bagus. Kayak gitu. Lanjutnya. Jadi ini beberapa contohnya, ada dedak padi. Sebisa mungkin dedak padinya yang dedak padi grade bagus ya, grade A atau grade B begitu, yang memang dedak padi bukan merang ya. Jadi kalau merang itu masih kulit arinya gitu tercampur. Nah kadang itu bisa menjadi tersedak juga, bisa kemudian juga nanti nyangkut juga masihan di bagian pencernaannya gitu kan, atau bikin diare juga. Terus campuran garam ini biasanya untuk support di mineralnya. Oke, lanjut. Oke, kalau pemberian ini bisa dimix ya. Jadi kadang itu rumput bisa dicampur dengan beberapa daun-daunnya, gitu. Terus kemudian pas waktu minumnya bisa dikasih juga sama garam. Terus misal dikasih tetes juga nggak apa-apa. Jadi untuk menambah istilahnya meningkatkan palatabilitas ya atau nafsu makannya. Oke, next. Ya, kebutuhan air ini tubuh itu butuhnya 70% ya. Jadi makanya sebisa mungkin ya disiapin aja, ada timba di situ, di tali ataupun ada tempat khusus gitu. Jadi ativitum ya. Itu penting karena air ini bisa membantu untuk proses pencernaan tadi, proses metaboliknya gitu kan ya. Kalau dehidrasi biasanya bikin lemes gitu ya. Makanya air sebisa mungkin selalu tersedia gitu. Oke, terus next kita belajar tentang ini macam-macamnya. Oke, kalau macam-macam hijauan ada banyak. Kalau rumput nanti para peternak bisa bisa menyesuaikan lah ya di ketinggian berapa, di kemudian di
luas dan lingkungan yang seperti ini cocoknya apa. Tapi beberapa contohnya ada rumput gajah, ada rumput setaria, brenggolo, kemudian ada raja, ada odot dan sebagainya. Ini beberapa contohnya aja. Kalau daun-daunan sama sepertinya ada Glirisidae, Turi, Lamtoro begitu ya, Kaliandra, itu yang sudah umum. Jadi sebisa mungkin tadi ya, sebisa mungkin mix aja, nggak apa-apa hijauan, misal adanya di situ odot dicampur sama Turi, Lamtoro ya nggak apa-apa ya, malah bagus. Yang terpenting tadi apa? Prinsipnya adalah hewan yang sehat itu mememah dengan baik dan sebagaimanapun juga hijauan itu menjadi porsi yang besar di pakan itu. Oke. Oke, ini beberapa contohnya, foto-fotonya. Daun singkong juga nggak apa-apa ya. Kalau di sini ada yang namanya istilahnya singkong yang lebar-lebar itu juga nggak apa-apa. Terus kemudian ada kaliandra, ada gamal, gitu. Oke, saya mungkin untuk pakan dan beberapa kondisi reproduksi insya Allah seperti itu. Selanjutnya kandang ya. Ini singkat aja. Fungsinya kandang ini menjadi penting karena memang kandang ini menjadi hal untuk melindungi ya, melindungi ternak dari kalau misal di tengah hutan gitu hewan pemangsa, terus kemudian juga melindungi dari apa istilahnya beberapa kondisi yang misal bising ya. Jadi sebisa mungkin kenapa perlu kandang itu jaga agar nggak terlalu bising dan bikin stres ya. Jadi sebisa mungkin ada kandang, terus kemudian bisa menjadi tempat ya ini ya istirahat dan tidur bagi ternaknya, terus kemudian sebagai tempat kawin juga dan untuk merawat ketika kondisinya sakit gitu ya. Oke, next. Ini syaratnya yang terpenting adalah yang tidak tergenang, di sebisa mungkin diusahakan tidak di pinggir sungai gitu ya. Meskipun nanti secara kotoran lebih cepat ke sana ya, tapi diusahakan tidak di pinggir sungai karena juga dikhawatirkan ketika terjadi debit air yang tinggi juga khawatir juga. Terus kemudian jarak kandang usahakan jauh ya dari rumah atau sumur. Terus bahan sebisa mungkin menyesuaikan aja. Ya kalau misal mampunya masih kayu, kalau misal sudah mau naik ke yang lebih besi dan sebagainya ataupun cor ya nggak apa-apa gitu ya. Menyesuaikan apa aja. Tapi kalau memang jangkanya panjang sekalian dicor ya. Jadi biar nggak mengulang lagi gitu ya. Jadi kandang itu menjadi penting untuk istilahnya sebagai kalau kita bikin rumah ya, bikin rumah untuk kita ya kita jangka panjangnya kayak gimana. Nggak apa-apa investasi di awal pelan-pelan misal tahap 1 kita ngecor dulu, tahap 2 ini dulu gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kandang ini usahakan memang kalau jangka panjangnya udah tergambar gitu ya, di fase awalnya bikin fondasi ataupun bikin istilahnya tiangnya udah bikin yang paten gitu ya. Jadi nggak ngerubah-ngerubah lagi. Jadi kalau ngerubah-ngerubah lagi nanti biasanya secara cost-nya juga mahal dan secara untuk tempat tinggalnya ternaknya juga nanti terganggu gitu. Makanya sebisa mungkin banyak-banyak silaturahim sama sharing ke farm-farm yang ada di tetangganya ataupun ada di lingkungan di Pacitan begitu ya. Jadi biar tambah paham modelnya kenapa harus panggung, kenapa kemudian harus misal dicor dulu, kenapa modelnya pintunya harus di depan jadi satu dengan jadi satu dengan tempat makan, ada yang kemudian jadi satu di belakang begitu ya. Jadi harus sharing ya. Jadi karena sekali lagi bahan kandang ini menjadi penyesuaian bagi jenis ternaknya. Terus next. Lanjut, ini modelnya menyesuaikan aja, ada yang panggung begitu ya. Kalau kelebihannya lebih bersih, kalau kelemahannya memang nanti investasinya agak mahal. Tapi menyesuaikan para peternak sekalian mau yang seperti apa. Tapi memang kalau untuk jangka panjang saya lebih menyarankan ke panggung. Ya, jadi lebih enak nanti untuk terutama ketika kita mau integrasi sama rumput ya, untuk kotorannya misal diambil itu lebih enak kan. Kalau panggung nanti bisa lebih cepat ngambilnya juga. Oke, next.
Ini modelnya panggung ya. Jadi menyesuaikan aja kandangnya. Ini ada yang pakai kayu, ada yang pakai cor juga untuk tiangnya gitu. Oke, next. Lantai tanah kelebihannya lebih murah meriah sih. Jadi dan lebih simpel sih, nggak terlalu pakai konstruksi yang mungkin apa ya digambar dulu gitu, nggak perlu. Tapi ini usahakan mungkin jadi fase awal ya. Jadi kalau misal mungkin masih muda gitu kita ngawali nggak apa-apa pakai gini, tapi kita memang punya rencana juga untuk bikin yang lebih besar, karena semakin ternak itu nyaman ya, yang terpenting kandang itu semakin ternak itu nyaman, maka ternak itu akan nge-give kita itu lebih banyak ya. Jadi kalau mereka nyaman, mereka akan sehat. Kalau mereka sehat, mereka akan reproduksinya lancar, cepat gemuk dan sebagainya. Maka usahakan kita ini juga memperhatikan bahwasannya ternak itu memiliki hak untuk kita tunaikan, hak untuk dapat kenyamanan, hak untuk tetap sehat, dan hak untuk tetap terhindar dari baik itu penyakit atau kondisi yang menimbulkan dia stres. Itu penting. Oke, next. Ini penyekatan. Kalau penyekatan menyesuaikan aja. Kalau penggemukan ya mungkin sekitar 80 cukup gitu ya. Tapi kalau misal untuk pembibitan, misal yang dipelihara itu betina, ya sekitar 100 sampai 110 ya sekatnya gitu ya. Ini terkait penyekatan ya. Nah, ini penyekatan kandang ya, bukan penyekatan misal di jalanan gitu ya. Jadi usahakan range-nya segitu. Lebih panjang lagi. Lebih luas lagi. Oke, next. Ini ukuran ya. Ukuran monggo menyesuaikan ya. Jadi yang jelas kalau untuk jantan yang memang nanti untuk pemaceknya itu usahakan ya lebih lebar gitu ya. Lebih lebar, lebih luas gitu ya. Kalau misal untuk anakan ya mungkin untuk khusus beranak gitu ya cukup satu keluarga induannya itu aja. Ya, jadi menyesuaikan aja. Ini ukurannya standarnya seperti ini, bisa dikembangkan lagi. Oke. Next, perawatan. Ini kita masuk ke perawatan ya. Jadi sebisa mungkin yang terpenting itu ketika beli ternak ya atau datang peternak itu hampir sama kayak kondisi sekarang ya. Jadi perlu ada karantina. Di karantina itu jadi usahakan para peternak sekalian ternak yang datang itu dipisah dulu daripada ternak yang sudah ada di situ kayak gitu ya. Dan usahakan ada kandang khususnya. Sebisa mungkin ada, karena kita nggak bisa lihat secara langsung juga kondisinya ini membawa riwayat kayak gimana, sakitnya dan sebagainya. Jadi dikondisikan dulu di karantina. Terus sebisa mungkin dimandikan ya, meskipun nggak harus setiap hari ya, dan nggak juga disarankan setiap hari sih. Jadi bisa 1 minggu ataupun 2 minggu sekali dimandikan. Bisa memandikan itu sekalian yang ada, kalau kami biasanya memandikan sekalian yang ada treatment untuk kutunya, untuk parasitnya gitu ya. Jadi biar sekali jalan. Kayak gitu. Terus kalau memang memungkinkan, biasanya kami karena di tempat yang agak tinggi itu pakai air hangat. Itu jadi biar lebih lebih merasuk juga sih. Terus sebisa mungkin juga sekali masuk itu di treatment juga, nanti dikasih vitamin, baik itu vitamin cair ataupun yang bentuk pil gitu. Jadi udah mulai masuk. Jadi jangan sampai datang itu ya wis pokoknya dikasih makan, nggak gitu juga. Jadi mereka perlu adaptasi, perlu support ya untuk menggerakkan daya tahan tubuh mereka. Oke, itu perawatan. Next. Terkait lagi tentang program kesehatan. Ini penting juga ya, kalau kita menyebutnya ke peternak ini adalah P3K ya. Jadi bagaimana peternak memahami terkait pencegahan dan kemudian istilahnya pemeliharaan terkait bagaimana ketika terjadi penyakit ataupun terjadi pencegahan terhadap penyakit tersebut. Ya, ada pemeriksaan itu perlu rutin, pengobatan itu juga ada rutin, penanganan penyakit sama penanganan ketika ternak pengemukan. Oke, next. Jadi ada beberapa hal yang harus difahami bahwasannya ketika kita
ternak datang ya, maksudnya datang terus kemudian kita juga ngecek juga, kita harus lihat tentang bagaimana kondisi pola makannya, terus kemudian bagaimana agresivitasnya ya, palatabilitasnya juga, terus kemudian kondisi fisiknya juga. Jadi pastikan itu. Sekali lagi prinsipnya ketika kemudian pola makannya dari awal sudah agak susah, berarti ya memang harus disendirikan di treatment dulu begitu. Terus bedakan ternak sakit sama sehat itu juga harus sudah bisa memahami ya. Jadi kalau ternak sakit itu biasanya ya cenderung lemas, cenderung kemudian baik tanda fisiknya baik dari mukanya, matanya ataupun kemudian dari mulutnya itu terlihat lemas gitu ataupun kondisinya dehidrasi atau tidak itu juga harus kita pahami. Itu dicek fisiknya. Baik, lanjut. Ini pemeriksaan rutin ya, 1 bulan sekali, bisa 3 hari sekali, begitu. Monggo. Selanjutnya, ini pengobatan. Ini penting ya. Jadi kalau pengobatan itu usahakan ini menjadi program ya. Ini program yang memang akan kita berikan kepada ternak itu ya. Tadi ya prinsipnya bahwasanya ternak itu harus bisa terhindar dari penyakit. Makanya kita give-nya ke mereka adalah terkait juga obat yang anti parasit. Ini baik parasit internal ataupun eksternal. Jadi yang ada di dalam tubuh atau di luar gitu ya. Bisa nanti pakai yang cair ataupun bisa pakai yang tablet ya. Sudah banyak di luaran, bisa menyesuaikan aja. Yang terpenting adalah ini di program ya. Bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Kalau misal mungkin sekiranya ternaknya jantan ya bisa 1 bulan sekali. Oke. Next, selanjutnya ini penanganan penyakit. Yang terpenting adalah dalam penanganan itu ada yang bersifat pencegahan, ada yang bersifat pengobatan, begitu ya. Jadi sebisa mungkin kondisi kandang itu kenapa kita juga harus bisa bikin kondisinya adalah hygiene sama kebersihannya benar-benar terjamin itu juga untuk apa? Untuk menghindari penyakit tadi dan untuk mencegah penyakit tadi. Kalau misal memungkinkan satu kandang itu kita harus punya 1 desinfektan ya. Jadi untuk desinfeksi kandang misal 1 bulan ataupun 2 bulan sekali disemprot kandangnya agar kemudian agen-agen penyakit bisa mati. Kayak gitu. Terus pengobatan ya tadi ya. Jadi ketika misal kondisinya kembung atau kondisinya istilahnya pink eye ataupun penyakit-penyakit yang lain itu sudah bisa memberikan ya. Banyak sekarang kalau misal kembung ada obat cair yang memang diberikan ya ke mereka, ke ternak gitu sudah ada. Kalau misal terjadi mata merah dan sebagainya sudah ada juga yang bentuknya cair. Jadi insya Allah peternak lebih praktis kalau yang cair ya. Karena kalau misalnya yang pakai injek itu nanti juga berbahaya. Berbahayanya baik ternaknya juga ataupun berbahaya juga bagi peternaknya ya. Jadi ada pengalaman kami ini ada peternak yang nekat untuk menginjek. Nah, padahal ternyata lokasinya nggak di situ harusnya dan sakitnya itu nggak harus dikasih obat injek itu, gitu ya. Jadi karena apa? Karena sekali lagi dalam dunia medis itu intinya adalah best choice terkait obat itu penting ya. Pilihan obat itu menjadi penting ya. Nggak semua obat itu, nggak semua penyakit harus diantibiotik itu ya. Jadi sekali lagi peternak harus memahami bahwasannya yang terpenting adalah bagaimana mencegah tadi pengobatan-pengobatan istilahnya taktisnya awalnya sebelum nanti menghubungi petugas. Seperti itu. Oke, next. Ini ketika penanganan terkait kondisinya misal untuk pengemukan ya. Jadi sebisa mungkin kalau misal pengemukan ya harus kalau misal dari luar ternaknya sebisa mungkin dapat surat keterangan sehat dari luar itu gitu ya. Ini penting. Oke, next. Ya, ini tadi ya agak kelupaan. Jadi ternak sehat ini yang perlu difahami bahwasanya bulu bersih dan mengkilap ya. Jadi kalau misal bulunya nggak bersih dan nggak mengkilap bisa jadi sakit, bisa jadi cacingan, bisa jadi karena mungkin ada parasit dan sebagainya. Terus kemudian lincah ya, nafas normal ya. Jadi sebisa mungkin memang kondisinya ya hidungnya basah gitu ya.
Terus nafsu makan normal itu maksudnya juga lahap. Terus kemudian lubang kumlah bersih berwarna oranye, ini bagian yang belakangnya ya. Jadi bisa mungkin memang basah, nggak kering banget. Jadi terlihat memang kondisinya nggak dehidrasi. Terus cuping hidung tadi ya basah. Oke. Itu sementara mungkin yang bisa saya sampaikan, sekitar sudah 1 jam. Mungkin nanti kita akan berbanyak diskusi aja. Ini beberapa hal terkait kondisi cek sehatnya gitu. Baik, insya Allah itu saya kembalikan ke moderator Mbak Devi ya. Itu sharing saya mulai dari beberapa jenisnya, kambing, pemeliharaannya, kandangnya seperti apa, pakannya seperti apa. Yang terpenting adalah ketika kita menunaikan dengan baik hak untuk ternak, ya baik kesehatannya, baik kemudian kenyamanannya, maka insya Allah ternak itu akan nge-give kita sebanyak-banyak-banyak. Gitu. Baik, insya Allah itu terima kasih. Monggo Mbak Devi. Terima kasih kembali dokter. Cukup jelas, bahkan jelas sekali ya dari awal kita mempelajari manajemen pemeliharaannya dari dia masih cempe, untuk pemberian kolostrum, lalu dari kebuntingan, IB, dan sebagainya. Lalu untuk sesi diskusi ini, saya buka dengan pertanyaan mengenai perkawinan pada kambing begitu dok, antara IB dengan kawin alami. Nah, jikalau perkawinan tersebut tidak berhasil atau tidak bunting, penjadwalan perkawinan selanjutnya minimal dilakukan kapan nih dok? Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan terkait kemudian perkawinan ya. Jadi jadwal perkawinan itu kan time birahinya itu kan sekitar 18 hari. Nah, siklus awal sebelum misal IB pertama itu harus tercatat. Makanya sebisa mungkin ketika pertama nggak jadi, maka harus diulang untuk siklus selanjutnya 18 hari lagi. Itu. Tapi sebenarnya ada hal yang harus kita pastikan sebelum birahi, yaitu apa? Jadi kalau memang kondisi kambing itu datang atau pas kita beli ataupun mungkin peranaan ya, itu kita beli misal belum terjadi birahi, itu sebaiknya ditreatment dulu dengan obat antiparasit ya. Jadi karena sekali lagi ketika kondisinya udah sehat, udah fit begitu ya dari parasit, insya Allah tingkat kebuntingan, tingkat terjadinya fertilisasi itu juga tinggi juga kayak gitu. Sama support mungkin mineral juga, vitamin A, D, E yang ada di kandungan mineral yang sekarang bentuknya serbuk itu juga bisa ditambahkan juga gitu ya. Jadi prepare sebelum minta kawinnya atau sebelum birahinya itu juga penting juga gitu ya, disiapkan obat cacing sama mineral itu. Insya Allah itu Mbak Devi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dok. Baik, itu untuk tindakan penanganan sebelum mengawinkan gitu ya dok, biar keberhasilannya lebih tinggi lagi. Baik. Lalu terkait kolostrum buatan yang tadi dok, itu diberikan sampai umur berapa ya, atau dan juga apakah boleh dioplos dengan kolostrum yang dari kambingnya sendiri? Gitu pertanyaannya. Oke. Jadi begini, kolostrum itu memang alamiahnya kan menjadi susu yang wajib diberikan di masa kritis cemple ya, ataupun di anak kambing itu. Jadi fasenya itu misal biasanya sampai 1 bulan, kadang ada yang kita harus benar-benar pastikan itu sampai 7 hari pertama ya, karena memang anak kambing itu di fase 7 hari, 14 hari sampai 1 bulan itu masih kritis. Masuk masa kritis itu masih fase yang memang butuh banyak kekebalan. Butuh banyak kekebalan karena dia harus menciptakan kekebalan juga di fase itu. Nah, kalau misal dicampur itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin porsinya sama.
ya. Jadi nggak langsung kemudian banyak kolostrum yang buatannya. Jadi kalau misal di mix spaghetti itu ya usahakan porsinya sama 50% itu kolostrum yang misal kolostrumnya yang asli itu sekitar berapa ya, setengah liter, maka ya yang buatannya juga setengah liter gitu. Nah, nanti kalau misal sudah sekitar 3 hari, 4 hari bisa dikurangi yang kolostrum alaminya, ditambahkan untuk kolostrum buatannya, jadi 25%, 75%, terus kemudian 10%, 90%. Jadi modelnya adalah setengah dulu, baru kemudian nanti dimix, dikurangi, dan menyesuaikan. Kayak gitu. Intinya boleh. Baik, terima kasih dokter. Lalu ini ada pertanyaan dari salah satu peternak. Beliau memiliki kambing. Jika kambingnya banyak itu diberi pakan rumput begitu dok atau hijauan, itu dia lahap makannya. Tapi ketika kambingnya tinggal 3 atau lebih jadi menjadi dikit gitu, kurang lahap gitu dok makannya. Beliau bertanya apakah itu berarti pakannya harus diganti ya? Kalau gimana pertanyaannya? Kalau misal kondisinya banyak, Ya kambing kalau ternaknya banyak, ya itu lebih lebih mau makan daripada ketika ternaknya sedikit. Oh gitu. Jadi populasinya intinya kalau semakin banyak populasinya makannya semakin banyak gitu ya. Kalau pas Iya, waktu semakin lahap gitu. oh ya, jadi mungkin itu karena kondisi lingkungan juga ngefek ya. Jadi ketika jadi kambing itu kadang juga kan mereka ada kompetisi ya. Jadi ada sisi kompetisi juga. Kalau misal temannya rekannya banyak yang ini juga mereka juga kompetisi untuk dapat itu. Tapi pada prinsipnya begini. Jadi sebenarnya ketika naik turunnya tingkat palatabilitas ternak itu memang salah satu dipicunya juga terbesar juga kadang lingkungan juga sama juga agen penyakit. Tapi kalau misal agen penyakit pun itu bisa disupport juga karena mungkin kondisi daya tahan tubuhnya sedang drop gitu, bisa disupport dengan vitamin juga begitu. Jadi usahakan dilihat dulu kondisi lingkungannya, mungkin dia ada drop di sisi kebisingan, ada drop mungkin cuacanya, ada drop mungkin ada yang ada istilahnya gejala ikutan misal ya. Jadi contoh ketika tinggal 3 itu ada yang memang sebelumnya udah ada tanda-tanda misal udah batuk-batuk pilek dan sebagainya, terus kemudian menular ke yang lain. Jadi dipastikan dulu mungkin kondisinya seperti apa di sekitar itu, selain nggak mau makan itu ada ciri apa begitu. Nah itu yang harusnya kita juga support untuk diselesaikan di treatment kayak gitu. Baru nanti kalau misal sudah kita pastikan, kita support juga dengan penambahan nafsu makan yang bentuknya ada vitamin yang bisa tablet ataupun bisa yang cair kayak gitu. Kalau untuk pakannya nggak perlu dirubah. Kalau pakannya biasanya kalau perubahan pakan itu malah nanti akan merubah kondisinya dia. Dia kan kalau perubahan pakan di ternak itu biasanya lebih akan menurunkan tingkat kondisinya dia gitu ya. Karena biasanya nanti akan cepat drop kalau misal stres lah, kalau pakannya cenderung cepat diganti. Ya, jadi treatment aja dengan vitamin dulu. Gitu. Baik, begitu. Terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan dari peternak lagi. Beliau membeli ternak dari kota lain begitu dok. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Oke. Jadi untuk peternak yang misal membeli ternak hewan ternaknya dari luar kota ataupun bahkan luar kecamatan ya, itu sebisa mungkin ketika datang dipisahkan. Ketika datang dipisahkan dulu, terus treatment. Jadi treatment dulu dengan
Kalau misal di Jawa, di lingkungan begitu udah biasa dengan jamu-jamu ternak, ya nggak apa-apa itu dikasih. Jadi agar menciptakan kita care dulu dengan mereka, dan ada upaya bagi kita untuk menambah mensupport daya tahan tubuhnya gitu. Terus sebisa mungkin memang disupport juga dengan antiparasit tadi ya. Jadi karantina, terus kemudian support vitamin, terus kemudian kasih antiparasit ya. Jadi itu menjadi istilahnya, kalau kita mengenal sekarang ya, kalau kita harus kemana-mana harus pakai masker, harus prokes begitu ya, kita harus mengenal juga protokol juga ketika protokol kesehatan ketika misal membawa ternak masuk ke kita juga, masuk ke kandang kita yang baru gitu ya. SOP-nya gitu. Lalu saya lanjutkan dari pertanyaan diskusi tadi mengenai tanda sakit pada ternak kambing yang paling terlihat, Dok. Yang saat dimana peternak itu harus mengontak dokter hewan. Apakah ada ya, Dok? Oke, jadi begini. Ketika kondisinya itu hewannya ciri khasnya itu kan tadi ya, kalau kambing atau ternak tadi ya itu sudah nggak menggayemi, istilahnya sudah nggak memamah, itu bisa dipastikan kondisinya sedang terjadi penyakit. Ya, penyakit itu bisa dua, bisa karena agen infeksius, bisa non infeksius ya. Nah, kalau misal hanya nggak mau makan, nggak mungkin istilahnya gelisah dan sebagainya, itu ya coba disupport aja dengan jamu-jamuan ataupun vitamin aja gitu. Tapi kalau misal dia mati 2 hari nggak ada perubahan, ya segera panggil petugas begitu. Terus kemudian kalau tanda-tanda darurat itu yang memang butuh segera panggil, ya itu harus juga dipahami. Contoh, ketika kemudian timbul kembung ya, kembung itu kan butuh penanganan cepat ya. Jadi nggak hanya kemudian kembung itu butuh dengan istilahnya kemudian dikasih lubang dan sebagainya, nggak seperti itu juga. Kembung itu ada banyak dan itu nanti treatmentnya beda-beda. Maka kalau ketika terjadi kembung yang kedaruratan begitu, harus segera hubungi dokter. Terus kemudian ketika keluar darah dari lubang-lubang yang itu nggak normal keluar darah gitu ya. Contoh, misal dari lubang vulvanya itu keluar darah, itu kenapa, begitu dan sebagainya. Ya, jadi yang sekiranya memang darurat dan sebagainya atau timbul kekejangan ya, kejang pada ternak, ya sebisa mungkin segera kalau kayak gitu. Tapi kalau misal mungkin drop hanya karena transportasi, pindah kandang dan sebagainya ataupun baru beli, ya sementara lakukan protokol yang seperti biasa dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan, sebelum kambing dipotong atau disembelih, jarak pengobatan terakhir minimal berapa bulan atau berapa hari begitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya pengobatan itu kan beda-beda ya, karena obat yang kita gunakan beda-beda. Nah, setiap obat memiliki waktu henti obat yang beda-beda juga, gitu. Nah, cuman biasanya para beberapa rekan-rekan dan kemudian kita mensarankan kita ambil yang lut panjang gitu ya. Jadi biasanya kita sarankan di 2 minggu. Jadi ketika mau disembelih 2 minggu sebelumnya itu nggak dilakukan apa-apa gitu. Jadi kalau misal mau ngasih obat ya 1 bulan sebelumnya. Kalau mau ngasih treatment ya 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Jadi 14 hari itu misal biar menjadi masa di mana daging itu ataupun ternak itu sudah istilahnya nggak ada residu obat, nggak ada residu apapun kimia yang ada di dagingnya gitu. Jadi 14 hari sebelum disembelih gitu. Baik, terima kasih dokter. Lalu ini pertanyaan terakhir. Iya. Ketika kita mengawali beternak kambing,
apakah ada tips untuk memelihara berapa ekor terlebih dahulu, atau untuk bangunan kandangnya seperti apa yang wajib kita penuhi terlebih dahulu, begitu dok? Oke, siap. Jadi begini, untuk pemula sebisa mungkin yang kita pastikan sebelum berternak itu adalah mental kita. Ya, mental kita ataupun kesiapan diri kita bahwasanya beternak itu adalah memelihara hewan hidup. Ya, jadi harus siap untuk apa? Siap untuk memberikan dan melayani hewan itu, ya, karena butuh makan, butuh minum, dan butuh perhatian dan sebagainya. Itu yang kedua adalah support pakannya. Jadi jangan sampai ketika kita udah beternak itu kita belum punya stok pakan. Jadi sebisa mungkin nanam rumput-rumputan dulu, nanam stok pakan dulu, baru kemudian nanti bikin kandang dan sebagainya. Ya, tapi yang terpenting adalah stok pakan dulu. Bisa nanam, bisa apa, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kalau peliharanya jumlahnya monggo menyesuaikan, tapi sebaiknya ganjil. Contoh, betinanya 2, jantannya 1, seperti itu. Agar apa? Kalau misal betinanya itu minta kawin, jantannya tahu, jadi biar langsung bisa ngawinkan. Kenapa harus 2, enggak 1? Jadi biar ada kompetisi ya. Jadi kalau satunya mungkin makannya ini, nanti biasanya kalau dengan kompetisi biasanya langsung apa ya, ada istilahnya saingan, jadi mereka akan terpacu gitu. Ada thinking habitnya mereka itu uh, uh, kompetisi gitu ya, terpacu. Terus kalau untuk kandang monggo memang kalau praktisnya dan enaknya itu ya kandang langsung ke tanah, tapi kalau misal sudah bisa memungkinkan untuk bisa ke arah kandang panggung, ya kandang panggung aja. Kalau mungkin modelnya monggo di search YouTube, tapi prinsipnya kandang panggung itu lebih bisa menekan tingkat kecelakaan, tingkat timbulnya penyakit itu lebih low, lebih rendah daripada kambing langsung ke tanah kayak gitu. Kayak gitu insya Allah Mbak, standarnya ketika pemula untuk bisa ternak kambing. Baik. Sangat jelas dokter. Mungkin ada teman-teman milenial kita yang ingin berternak kambing mumpung di rumah gitu kan dok? Ya, siap. Baik. Karena tadi sudah pertanyaan terakhir, maka berakhir pula sesi diskusi kita. Untuk sesi selanjutnya, yaitu penutupan. Saya tutup sesi kali ini. Terima kasih pada Dr. Mahendra atas materi dan diskusinya. Lalu terima kasih juga pada penonton yang ada di room maupun yang ada di YouTube telah menonton hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaatnya. Dan sampai bertemu lagi di program dan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.